Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan melibatkan 4 kendaraan di jalur Pantura Kudus, 2 sepeda motor masuk kolong truk. Harga telur ayam di sejumlah wilayah di Jawa Tengah makin mahal jelang Ramadan. Sambut Ramadan, warga Bustaman di Kota Semarang gelar tradisi gebyuran bersih-bersih diri. Tabrakan melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Desa Tenggeles, Kudus, Senin siang. 2 sepeda motor bahkan masuk kolong truk sehingga 2 pengendara motor menderita luka-luka. Karena terlindas truk, salah satu sepeda motor hancur tak berbentuk, sedangkan 1 sepeda motor lainnya ringsek. Video amatir merekam kerusakan 2 sepeda motor dalam kecelakaan di jalur Pantura di Desa Tenggeles di Kecamatan Mejompo, Kudus, Senin siang. Akibat kecelakaan, 2 pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. 1 di antara korban menderita luka berat di bagian kepala karena masuk kolong truk. Kecelakaan bermula saat 2 sepeda motor melaju kencang dari arah Pati menuju Kudus. Setiba di lokasi, tiba-tiba sebuah mobil pickup menyeberang jalan sehingga 2 pengendara motor menabrak pickup. 2 pengendara sepeda motor berusaha menghindar sehingga motor oleng ke arah jalan berlawanan. Naas di saat yang sama muncul truk sehingga 2 sepeda motor masuk ke kolong truk. Keren sama Jackson, kecepatannya kenceng, nabrak L300-nya, kena bodinya, langsung mental ke truk oren itu. Kendaraan Vixen dua-duanya masuk kolong, tapi yang belum bisa dilepaskan yang masuk ke dalam dari kendaraan Vixen. Kondisi korbannya bagaimana, Pak? Untuk korbannya, untuk Vixen luka-ringan. Untuk luka-ringan tidak apa-apa, lecet-lecet. Yang untuk sepeda motor Supra agak lumayan. Kita belum cek kemasukan. Seluruh kendaraan dievakuasi ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Kudus untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Informasi lainnya, sarang tawon raksasa yang bertengger di kabel listrik di Jalan Puncang Gading, Kabupaten Demak akhirnya dievakuasi. Pemadaman listrik sempat terjadi saat proses evakuasi berlangsung. Evakuasi sarang tawon raksasa yang bertengger di kabel listrik di Jalan Puncang Gading, Kabupaten Demak berjalan tak begitu mulus. Petugas terkendala karena tangga yang digunakan kurang tinggi untuk mencapai sarang tawon. Selain itu, karena sarang tawon menggantung di kabel listrik tak bisa langsung dievakuasi. Staf Kedaruratan BPBD Kabupaten Demak menunggu pemutusan aliran listrik oleh PLN Unit Semarang Timur. Itu dari Bapak Kepala Desa Puncang Gading, Bapak Kursai, dan dari BPBD langsung menindaklanjuti dan koordinasi dengan PB Angling Kusmo. Sarang tawon dengan diameter nyaris 1 meter ini akhirnya berhasil dievakuasi. BPBD Kabupaten Demak menghimbau warga untuk melapor jika menemukan sarang tawon agar segera dievakuasi. Ali Mustafir melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, menjelang bulan Ramadan, warga Peluburan di Kota Semarang akhirnya bisa menggelar tradisi ruwahan, berziarah dan mendoakan arwah leluhur di pemakaman. Tradisi ini sempat terhenti karena COVID-19. Jelang Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi warga Peleburan Kota Semarang. Mereka akhirnya bisa kembali menggelar tradisi ruwahan, berziarah dan mengirim doa untuk keluarga dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Selama 3 tahun sebelumnya tradisi ini urung digelar karena pandemi COVID-19. Karena itu warga Peleburan begitu bergembira mendatangi makam leluhur dan keluarga di pemakaman Sukolilo Minggu siang. Mereka membawa berbagai jenis makanan termasuk buah-buahan dan roti. Seluruh makanan diletakkan di tempat yang telah disediakan. Warga kemudian duduk menyebar di makam memanjatkan doa untuk arwah leluhur dan keluarga. Tradisi tidak berhenti di situ. Usai berdoa, warga kemudian berebut dan berbagi makanan yang mereka bawa. Tidak ada lagi rasa marah selain kegembiraan karena bisa berkumpul dan berbagi.
Warga mengaku senang karena kerinduan menggelar tradisi sempat terhenti karena COVID-19. Sangat senang sekali dengan kirim arwah jambak di sini di makam Sukolilo Pleburan. Saya warga di sini juga RT 7 RT 2. Pokoknya jos di sini. Non sewu ini euforia juga. Artinya kita sudah lama tidak melakukan ini karena pandemi kemarin. Sehingga ini tadi biasanya sedikit teratur Mas. Tapi hari ini betul-betul malah ini merupakan suatu hal yang bagi kami sangat menyenangkan karena dari mereka untuk mereka bisa dirasakan oleh mereka sendiri gitu. Ini sama aja tukar-tukaran makan syukur aja gitu, syukur. Nyadran atau ruwahan merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Jawa sebelum memasuki Ramadan. Bulan Ruwah menurut kalender Jawa atau Syahban dalam penanggalan Hijriyah. Selain menjadi tradisi tahunan, acara ruwahan juga menjadi ajang bersilaturahmi antar warga menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sementara itu jelang perayaan Nyepi, umat Hindu di Kota Solo menggelar pawai ogoh-ogoh. Puncak kegiatan ditandai dengan pembakaran ogoh-ogoh sebagai makna pemusnahan segala hal buruk dan jahat di dunia. Dua ogoh-ogoh raksasa diarak dari Pasar Pucang Sawit hingga ke tepian Sungai Bengawan Solo. Gerakan dari ogoh-ogoh buta kala ini sampai mencuri perhatian warga. Acara puncak baru dimulai saat kedua ogoh-ogoh dibakar. Pembakaran ogoh-ogoh memiliki makna membersihkan diri dari sifat-sifat jahat dunia. Maksudnya itu dinetralisirkan supaya sifat-sifat jahat itu tidak mengganggu aktivitas manusia. Pawai ogoh-ogoh merupakan ritual untuk menyambut perayaan Nyepi. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, agar lingkungan semakin hijau dan bebas banjir, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menggelar lomba menghijaukan hutan kota. Nantinya hutan kota bisa jadi tujuan destinasi baru di Kota Semarang. Untuk membuat hutan kota Kerobokan semakin hijau, pemerintah kota menggelar lomba Wana Lestari. Dengan mengusung tema Hutanku Paru-Paru Kota, warga diajak untuk berkreasi dan berinovasi mempercantik hutan kota Kerobokan. Lomba akan berlangsung selama 4,5 bulan hingga 31 Juli mendatang. Ada beragam penilaian dalam lomba ini. Unsur penilaian sendiri dilihat dari keindahan, kreativitas, inovasi, dan peran serta kelembagaan. Hutan Kota Kerobokan jadi salah satu harapan warga untuk mengurangi banjir. Salah satunya dengan membuat biopori. Selain itu, hutan kota bisa menjadi lokasi wisata sehingga mendorong perkembangan UMKM sekitar. Tidak hanya nanti dibuat semacam taman, tapi nanti di taman-taman sekitarnya kita akan buat biopori. Tujuannya apa? Untuk meresap air sehingga tidak terjadi banjir dan air tanah juga akan kembali bisa kita gunakan kembali untuk menyiram tanaman itu. Hutan kota Kerobokan ini bisa untuk area wisata juga. Karena di sini juga banyak UMKM yang sudah berkembang dan tinggal hanya mengkondisikan saja. Luas hutan kota Kerobokan sekitar 1 hektar dan berada di tengah-tengah permukiman warga. Lokasi ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata di Semarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.